Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan banyak hal tentang trigonometri, mulai dari rumus dasar trigonometri dan sampai jumlah dan selisih sudut untuk sinus. Pada pertemuan kita hari ini kita akan bicarakan tentang jumlah dan selisih sudut untuk kosinus. Oke, baik, segera kita mulai. Untuk jumlah dan selisih sudut untuk kosinus alfa plus minus beta. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan kalau kosinus alfa sama dengan sinus 90 kurang alfa. Berarti kalau kosinus alfa tambah beta bisa kita ubah menjadi sinus 90 kurang alfa tambah beta. Kalau yang ini kita uraikan sesuai dengan rumus sinus yang sudah kita bicarakan sebelumnya, maka sinus 90 kurang alfa kurang beta bisa kita rubah sehingga kita buat rumus sinus yang sudah kita bicarakan dan kita sudah dapatkan sebelumnya, menjadi sin 90 kurang alfa cos beta kurang cos 90 kurang alfa sin beta. Kita tahu kalau sinus 90 kurang alfa sama dengan cos alfa, dan kosinus 90 kurang alfa sama dengan sin alfa, sehingga kita peroleh cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta kurang sin alfa sin beta. Nah, dengan mengganti beta ini menjadi minus beta, maka kita peroleh cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa cos beta tambah sin alfa sin beta. Dengan demikian kita sudah dapat menentukan rumus cos alfa plus minus beta sama dengan cos alfa cos beta min plus sin alfa sin beta. Sekarang kita akan coba pakai rumus ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sudut yang bukan sudut istimewa. Misalnya kalau ada soalnya, tentukan nilai eksak kosinus 75 derajat. Kita tahu 75 derajat bukan sudut istimewa, sehingga kosinus 75 bisa kita ubah menjadi kosinus 45 tambah 30. Kalau ini diuraikan dengan rumus yang sudah kita dapat tadi, maka kita peroleh cos 45 cos 30 kurang sin 45 sin 30. Sementara cos 45 kita tahu setengah akar 2, kosinus 30 sama dengan setengah akar 3, sinus 45 sama dengan setengah akar 2, dan sinus 30 sama dengan setengah. Sehingga kalau kita sederhanakan, setengah kali setengah seperempat, setengah kali setengah seperempat, kita keluarkan akar 2 kali akar 3, akar 6. Sehingga kita peroleh seperempat buka kurung akar 6 kurang akar 2 tutup kurung. Jadi inilah hasil akhirnya dari kosinus 75 derajat. Kalau kita ambil misalnya contoh yang lain, tentukan nilai eksak cos 15 derajat. Kita tahu 15 derajat bukan sudut istimewa, tapi disuruh mencari dengan nilai eksak, bukan menggunakan kalkulator atau alat hitung lainnya. Maka kosinus 15 kita bisa ubah menjadi cos 45 kurang 30. Kalau kita uraikan sesuai dengan rumus yang tadi, maka kita peroleh cos 45 cos 30 tambah sin 45 sin 30, sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan seperempat akar 6 tambah akar 2. Nah, begitu. Jadi kita dapatkan nilai cos 15 derajat secara eksak tanpa menggunakan tabel ataupun menggunakan kalkulator atau alat hitung lainnya. Kemudian kalau kita ambil misalnya contoh yang ketiga, diketahui A tambah B pi per 3. Pi per 3 sama dengan 60 derajat. Dan diketahui bahwa sin A sin B sama dengan seperempat. Tentukan cos A kurang B. Maka kalau yang ini kita koskan kiri kanan, maka kita dapatkan adalah
cos A cos B kurang sin A sin B sama dengan setengah. Kosinus 60 derajat sama dengan setengah. Sehingga cos A cos B kita dapat 1/2 tambah 1/4. Kenapa? Karena ini kalau pindah kemari diketahui tadi 1/4 sehingga 3/4. Sedangkan cos A kurang B sama dengan cos A cos B tambah sin A sin B, sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan 3/4 tambah 1/4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Kalau kita lihat misalnya contoh yang keempat, jika 4 cos pi per 6 tambah X sama dengan 3 cos pi per 6 kurang X, maka tangen X sama dengan berapa? Kita uraikan kiri kanan sehingga kita peroleh hasilnya menjadi cos pi per 6 cos X sama dengan 7 sin pi per 6 sin X. Dan kalau kita masukkan cos pi per 6 dan sin pi per 6, maka kita peroleh hasilnya setengah akar 3 cos X sama dengan 7/2 sin X, sehingga sin X per cos X sama dengan 1/7 akar 3. Kita tahu kalau sin per cos itu sama dengan tangen, sehingga kita peroleh nilai tangen X. Kemudian kita lihat itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Sampai saat ini kita sudah menyelesaikan persoalan sampai dengan jumlah dan selisih sudut untuk kosinus. Selamat jumpa pada pertemuan berikutnya.